Yang pertama adalah pemberontakan PKI 1948 atau PKI Madiun, yang merupakan pemberontakan besar yang pernah terjadi dalam tubuh NKRI di masa pemerintahan Orde Lama, yaitu peristiwa Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini adalah pemberontakan gagal yang menurut Orde Baru dihalangi oleh terjadi di Jawa Timur pada bulan September sampai Desember 1948. Latar belakang: 1. VDR atau Front Demokrasi Rakyat memprotes RERA. 2. Kemunculan MUSO tanggal 11 Agustus 1948. 3. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tidak hanya berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Adapun tokoh dari pemberontakan PKI yang pertama Dipa Nusantara Aidit, 2. Amir Syarifuddin, 3. MUSO, 4. Tan Malaka, 5. MH Lukman, 6. Henk Snevelt, 7. Marco Castrodikromo, 8. Xiao Gyo. Latar belakang Front Demokrasi Rakyat yang memprotes RERA. Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin sebagai orang oposisi dari Kabinet Hatta. Ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat yang merupakan sebuah organisasi gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, Barisan Tani Indonesia, dan PKI atau PSI, Partai Sosialis Indonesia. Muhammad Hatta mengeluarkan penetapan Presiden nomor 14 tahun 1998 tentang pelaksanaan teknis rasionalisasi di Badan Kementerian di mana RERA berdampak negatif karena dalam isi peraturan RERA diantaranya peleburan divisi ketentaraan, pengurangan anggota angkatan bersenjata yang saat itu berjumlah 43.000 orang. Dan pada tanggal 11 Agustus 1945, MUSO datang dari Moskow kembali ke Indonesia disambut oleh Ketua Umum VDR dan membawa misi yang besar, yaitu ingin mendirikan negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri. Di samping itu, Kabinet Hatta yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin dianggap oleh PKI kontroversial dengan kebijakannya mengenai RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata. Amir dan MUSO memanfaatkan kebijakan RERA untuk menghasut kelompok militer yang berpandangan sosialis. Selain menentang kebijakan RERA, beberapa aksi juga dilakukan kelompok Amir MUSO, antara lain melancarkan propaganda anti pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja, dan melakukan pembunuhan khususnya di Bandung, seperti pembunuhan yang dilakukan anggota VDR terhadap Gubernur Surodzo ketika hari peringatan pahlawan di Yogyakarta. Untuk mengalihkan perhatian dan untuk menghadang TNI, VDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta dijadikan sebagai daerah kacau. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan MUSO, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain yaitu Tan Malaka. Namun kondisi politik sudah terlalu panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. MUSO pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pada awal pemberontakannya, PKI membantai rakyat dan tentara dan kaum santri yang masih setia kepada Pancasila. Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau MUSO Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti DN Aidit dan Lukman. MUSO tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Dampak pemerintahan akibat PKI 1948. Yang pertama, karena ada pejabat pemerintahan yang menjadi korban dalam peristiwa PKI tersebut, membuat sistem pemerintahan melemah karena kekosongan kekuasaan sementara. Yang kedua, pemberontakan PKI telah ikut melemahkan kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia yang tengah menghadapi agresi militer Belanda.
Peristiwa G30 SPKI yang dikenal juga dengan nama Gerakan 30 September, Gestapo atau Gerakan September 30 adalah suatu peristiwa pemberontakan yang terjadi pada malam hari pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini menelan korban jiwa dari 7 perwira dari militer Indonesia dan beberapa orang lain yang juga kehilangan nyawa karena upaya pemerintah terhadap pemerintahan Presiden Soekarno ini. Adapun tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Latar belakang G30 SPKI. Kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. 1. Pembentukan Angkatan Kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang 2. Nasakom. Ideologi Nasakom adalah satu faktor dalam latar belakang G30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI. Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani. 3. Konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G30 SPKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S Gestok dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. 4. Pembantaian para perwira TNI. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30S PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahan. Tindakan dan penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antar elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung Komandan Batiolo 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1996 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari II menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Pada peristiwa G30 SPKI, 6 jenderal gugur. Setelah insiden tersebut, pemerintah mengupayakan penumpasan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Maijen Soeharto kala itu mengambil alih Komando Angkatan Darat. Sementara Kolonel Sario Edi Wibowo yang menjadi komandan resimen para komando Angkatan Darat yang berupaya untuk menghimpun pasukan seperti Divisi Siliwangi dan Kavaleri. Operasi penumpasan G30 SPKI diarah ke sejumlah tempat yang telah dikuasai para simpatisan PKI. Salah satunya adalah wilayah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dengan sikap ketegasan Maijen Soeharto yang dibarengi dengan operasi-operasi penumpasan secara militer, jelas bahwa pangkalan udara Halim Perdana Kusuma tidak akan mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan pada pukul 6 pagi, lapangan udara Halim telah dapat dikuasai kembali. Gerakan penumpasan selanjutnya adalah menuju desa Lubang Buaya yang diperkirakan sebagai tempat pembunuhan terhadap 7 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Tembak-menembak terjadi di Lubang Buaya antara RPKAD dengan satuan-satuan Yon 454 sehingga jatuh korban seorang gugur dan 2 orang. Langkah untuk menebas G30 SPKI terus berlanjut dengan jumlah operasi yang dijalankan. Di antaranya adalah operasi Trisula di Blitar Selatan serta operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui operasi penumpasan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI, DNID yang dituding sebagai dalang pemberontakan ditemukan tewas tertembak dalam operasi tersebut. Sementara sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa
atau Mahmilub dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman.